Sekarang negara sudah nggak ada, apalagi Indonesia ini negaranya nggak ada, yang ada pemerintah, TNI dan Polri, negara nggak ada, sudah diamandemen tahun 2002. Anda sudah tidak punya Undang-Undang Dasar 45. Ini Indonesia sudah bukan seperti yang diproklamasikan oleh Bung Karno. Anda harus kembalikan, dan saya minta kepada TNI, Polri, kembalikan Indonesia sebagaimana proklamasi zaman dulu. Itu. Makar aku. Makar tersesat menuju kebenaran, betul enggak? Lo memang sudah bukan Indonesia. Ini sudah Undang-Undang 2002 kok ini. Gitu loh. Sudah enggak ada negara. Semua lembaga pemerintah, ASN saja, aparat sipil pemerintah, maka taatnya kepada pemerintah. Padahal ASN taat kepada undang-undang negara, aparat sipil negara. TNI, Polri itu aparat negara, bukan aparat pemerintah. Betul enggak? Mereka permanen sampai pensiun. Kalau presiden cuma 5 tahun outsourcing, TKI 1. Betul enggak? Lah mengko iki mencah outsourcing kok merentah-merentah sing wis permanen kaya ngene iki. Kira bener tata negara nih kaya ngene iki. Suatu hari kita rubah. Ayo winih-winihku cukul untuk masa depan. Dandani Indonesia. Karena Indonesia tidak bersaing dengan dunia. Indonesia adalah pengayomnya seluruh manusia di dunia. Indonesia adalah penyayangnya seluruh manusia di dunia. Indonesia adalah ibunya seluruh dunia. Ngono lho. Iki Indonesia iki top. Katakan Dani ya. Negara iki gaenane sapa? Gusti Allah apa kowe? Gaenan negara iki gaenane Gusti Allah, gaenane menungso. Kowe iso jamin nek gaenane menungso iku abadi. Dadi suatu hari negara ora ana piye kowe? Ora masalah toh? Nah, Anda disiapkan untuk menjadi manusia pasca negara. Ojo keliru loh ya. Jangan nesu lo ya. Tak kandani ya, dulu pertama masyarakat keluarga kecil Nabi Adam, Siti Hawa dan anak-anaknya, keluarga kecil baru berkembang, terus setelah menjadi satu komunitas mereka nomaden, pindah ke sana sesuai dengan habis tidaknya makanan di hutan yang dihuni. Kemudian ada banjir Nuh, oleh Nabi Nuh setelah mendarat dibagi ngalor, ngulon, ngetan, ngidul. Kan gitu. Terus menjadi tribe, menjadi suku-suku. Jadi lebih besar dari nomaden dan keluarga. Kemudian menjadi kerajaan-kerajaan. Ya, aku takon, sing suku-suku saiki sing ngrempel ora? Ada enggak wong ngrempel sak suku ono ora? Lah wis ora ono to. Di sini aja sudah plural loh, Pak. Macem-macem ning kene. Jogja itu kan ono wong ngendi wae sak donya ono. Kan gitu. Jadi sudah tidak ada suku yang ngerempel, tidak ada. Hilang. Kerumunan suku sudah hilang. Kemudian kita bikin yang namanya bangsa. Terus kita merasa kita ini bangsa Indonesia. Padahal kalau saya ditanya misalnya, ini bukan bangsa Indonesia, ini kumpulan bangsa-bangsa yang bernama Indonesia. Ada bangsa Jawa, ada bangsa Madura, ada bangsa Batak, ada bangsa Bugis. Kalau saya begitu, ini Indonesia lebih besar daripada sekedar bangsa. Ini adalah perserikatan bangsa-bangsa NKRI. Menurut aku, lebih Pak Rektor, bagaimana? Orang Belgia sama orang Belanda bedanya apa? Bahasanya sama, gennya sama, tapi dua negara, dua bangsa. Kita ini 12.000 suku. Kita menyebutnya suku, padahal semua bangsa. Orang Dayak itu bangsa yang besar, orang Jawa bangsa yang besar, orang Minang itu bangsa yang besar. Kok kita menyebut suku? Jadi kita ini memperkecil diri kita sendiri, kita mengkerdilkan diri kita sendiri. Kapan-kapan aku usul jenenge Indonesia itu Perserikatan Bangsa-Bangsa Indonesia. Ngono kuwi. Memang beda kok. Beda. Bangsa Madura itu beda jauh. Beda jauh. Segala macamnya, caranya sholat beda. Kelakuannya sama Allah beda.
Kalau naik haji yang dilirik beda. Kalau orang Madura yang dilirik kan, waduh Ka'bah kok enggak dari besi ya. Kalau dari besi kan bisa tak cuil sidi, tak dolan itu kan. Dan seterusnya. Kita ini bangsa-bangsa besar. Jadi pada suatu hari, menurut Pak Rektor kan, Pak Rektor tahu sekarang kan sebenarnya sudah bukan negara Pak. Karena dulu negara itu berdasarkan nation state. Sekarang nation state udah enggak ada. Sekarang negara sudah enggak ada, apalagi Indonesia ini negaranya enggak ada, yang ada pemerintah. Yang ada pemerintah, TNI dan Polri, negara enggak ada. Sudah diamandemen tahun 2002. Anda sudah tidak punya Undang-Undang Dasar 45. Ini Indonesia sudah bukan seperti yang diproklamasikan oleh Bung Karno. Anda harus kembalikan, dan saya minta kepada TNI, Polri, kembalikan Indonesia sebagaimana proklamasi zaman dahulu. Itu. Makar aku. Makar tersesat menuju kebenaran, betul enggak? Loh memang sudah bukan Indonesia. Ini sudah Undang-Undang 2002 kok ini. Gitu loh. Sudah enggak ada negara. Semua lembaga pemerintah, ASN saja, aparat sipil pemerintah, maka taatnya kepada pemerintah. Padahal ASN taat kepada undang-undang negara, aparat sipil negara. TNI, Polri itu aparat negara, bukan aparat pemerintah. Betul enggak? Mereka permanen sampai pensiun. Kalau presiden cuma 5 tahun outsourcing, TKI 1. Betul enggak? Lah mengko iki mencah outsourcing kok merentah-merentah sing wis permanen kaya ngene iki. Kira bener tata negara ini kaya ngene iki. Suatu hari kita robah. Ayo winih-winihku cukul untuk masa depan. Dandani Indonesia. Karena Indonesia tidak bersaing dengan dunia. Indonesia adalah pengayomnya seluruh manusia di dunia. Indonesia adalah penyayangnya seluruh manusia di dunia. Indonesia adalah ibunya seluruh dunia. Ngono lho. Iki Indonesia iki top TNI tidak pernah tidak juara dalam perlombaan tembak dan lain sebagainya. Tidak pernah tidak juara TNI, padahal fasilitasnya paling rendah dibanding tentara-tentara di seluruh dunia. Tapi jangan tanya, Amerika, tentara Amerika berani sama TNI? Tidak berani. Israel tidak berani, Cina tidak berani. Baru sama burung nang karo kowe. Iki lebih bahaya, Pak. Sampean kan cetha perangi. Ada strateginya, ada iki arah cetha perangi, Pak. Jadi kowe pendekar ban hitam karate ini nek musuh cahedan kan ya angel to ya. Tepuk tangan untuk beliau, untuk Kapolsek dan Pak Dan Ramil, untuk Pak Rektor ya bersama Rokim. Oke, sekarang kita nikmati bersama, kita istirahat sebentar pikirannya, kita nikmati, karena pada dasarnya kita ini semua ini negara istimewa Indonesia, bukan hanya daerah istimewa Indonesia. Sebenarnya seluruh negara ini adalah negara istimewa Indonesia, gitu ya, bukan negara Islam Indonesia. Islam tidak perlu jadi label. Rasulullah tidak pernah bikin komunitas Islam, tidak pernah. Yang disebut itu hanya budaya, yaitu kaum muslimin dan muslimat. Syariat Islam adalah Anda diciptakan Allah menjadi orang Indonesia, bukan menjadi orang Arab. Maka Anda wajib menjaga tanah air Indonesia, sehingga nasionalisme Indonesia itu wajib hukumnya. Karena hakikatnya adalah Anda diciptakan Allah menjadi orang Indonesia di bumi Indonesia. Wajib ora kuwi. Kowe nek dikai driji 5 berarti kowe wajib ngingu driji 5 kuwi, ora njur kok putus kok ganti drijine wong liya kan begitu. Nah, salah satu perwujudannya ada yang namanya Forum Kerukunan Umat Beragama, Pak Rektor. Sekarang ini setiap pejabat kalau pidato itu salamnya 5 macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Shalom, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi setiap orang dari lurah sampai presiden selalu bawa 5 topeng. Saya ingin coba pakai nalar. Sama enggak maksudnya shalom sama assalamualaikum? Meskipun ada bedanya pasti, tapi maksudnya adalah janji untuk saling menyelamatkan, bener enggak?
Rahayu juga toh. Salam sejahtera juga toh. Apa meneh? Om Swastiastu juga toh. Padha toh karepe. Karpe pokoknya ayo bareng-bareng saling mengamankan, menyelamatkan gitu ya Pak Donamil ya, Pak Kapolsek ya. Jadi kowe ngomong salam, karpe podo karo assalamualaikum. Lah ngopo dadak kuwi kok 5? Kok baleni 5? Aku takon saiki, bebek unine wek-wek, pitik petok-petok. Mentok ngak, oke. Apa nek mentok ketemu pitik njur dheke ngak terus petok-petok? Apa cukup ngak wae wong dheke bebek? Wong dheke mentok. Apa pitik nek ketemu bebek kudu 2 salam, petok-petok wek-wek apa ngono? Kan pitik ngerti nek bebek ngomong wek-wek ya kuwi padha karo pitik petok-petok. Maksudnya apa padha? Ayo urip bebarengan, saling mengamankan. Sama kan? Loh kenapa ayam harus menirukan suara? Angko nek kowe ketemu asu pada assalamualaikum huk gitu. Asune sing kerepotan. Asune kerepotan bar huk terus arep ngirokke assalamualaikum ra iso. Padahal kalau asu huk itu juga janji bahwa dia akan mentaati sunnatullah atau syariat Islam itu tadi. Betul enggak? Jadi kenapa kalau Anda orang Islam ya ucapkan assalamualaikum. Nanti kalau yang Anda kasih assalamualaikum orang Hindu dia akan mengatakan akan membalas rahayu. Kan begitu? Kalau Anda orang Buddha, Anda mengatakan Om Swastiastu kepada Anda, karena Anda orang Islam, Anda membalas Waalaikumsalam. Bener nggak saya? Nalar ora kuwi? Banganmu badir lambemu. Bendina kudu mengucapkan kabeh iki lho. Itu bukan toleransi. Itu loh, itu artificial, itu ngarang-ngarang. Nek bebek ya ora iso petok-petok, nek bebek ya mesti wek-wek. Nek wong Islam aja ngomong salam. Nek wong Islam ki assalamualaikum. Engko sing jawab nek pastor ya salam. Ora apa-apa ta? Wong maksude padha ayo urip bebarengan rahmatan lil alamin kan begitu. Nah, ini sebenarnya waktu di penutupan MTQ di Sumenep kemarin kita omongkan seperti itu sehingga kemudian pejabatnya ketika pidato wis cukup assalamualaikum. Gitu wis ora dadi pitik ora kudu njegok meneh kan gitu kan. Nah saiki lak kabeh angger ketemu asu melu njegok. Sama dengan kalau kita assalamualaikum, karena yang kita hadapi orang Buddha kita harus bilang Om Swastiastu juga. Mulai malam hari ini ayo kita lebih rasional. Menurut gue masuk akal lagi usul gue. Cetak ya? Kan gitu. Siji, nomor loro. Semalam di Serang itu kita gini Pak Rektor. Nyun sewu ini saya agak merespon beliau. Jadi urip ki ming loro rek, siji hak, siji dzon. Ya. Posisinya hak itu adalah qot'i atau kebenaran yang pasti atau yang sejati. Terus posisinya dzon itu adalah duga-duga, songko-songko, pendapat-pendapat. Saya tanya, Alif Lam Mim ki menurut kowe apa? Alif Lam Mim itu pasti ayat atau bukan? Pasti baik apa tidak? Neng kowe ngerti ora? Nah, pemahamanmu terhadap Alif Lam Mim boleh bermacam-macam, tapi posisinya hanya prasangka dan pendapat. Yang qot'i adalah Alif Lam Mimnya. Jelas ora? Kan wis ngerti ilmune, kuku kuruyuk, kukurunu, kongkorongkong, kan gitu. Sing bener PTE. Nah, saiki lah gitu Pak Rektor. Orang berpendapat bahwa yang bener itu kukuruyuk. Begitu ada yang bilang kukurunu, tempeleng, haram kayak kan gitu kan.
Nah itu sekarang. Padahal setiap orang itu hanya menyangka. Ono sing ngarani rawon penak, liyane ngarani sing penak kuwi pecel, kan begitu. Sing bener sing ndi? Bener karo. Kalau teori kamera, Anda saya foto dengan kamera, ini kan ada yang handphone bagus, ada yang handphone biasa, hasilnya salah apa bener semuanya? Bener semua, tapi beda enggak? Beda. Kebenaran tidak harus sama, kebenaran bisa beda-beda. Nek kameramu ming Nokia gedang kae, ya toh, hasilnya ya ming bluwu, ya toh. Nek kowe Samsung S mbuh pira kuwi, ya toh, hasilnya akan celing. Tapi salah enggak hasilnya si Nokia? Enggak. Jadi tidak apa-apa, orang itu belawur sidik rapopo. Makanya di Ma'iyah Pak, orang tidak boleh berdebat mengenai kebenaran kecuali dalam konteks akademis dan ilmu, tapi tidak boleh di dalam reaksi silaturahmi budaya. Sebab podo bendere kuwi. Kanggone NU sing bener Muhammadiyah apa NU? Awis NU ora apa-apa. Kanggone Muhammadiyah sing bener Muhammadiyah apa NU? Ya ora apa-apa Muhammadiyah, rasa njur ngarani NU salah. Kan begitu. Yang bikin bertengkar adalah begitu kowe ki kukuruyuk nyalake kongkorongkong, kan begitu. Membid'ahkan kongkorongkong, mengharamkan kongkorongkong, kan begitu. Padahal podo bener kuwi. Wong nek wong buta warna ngarani rasa buta warna iki. Iki warnane apa? Nek buta warna kan kelawu toh, abu-abu sama putih. Rasa buta warna orang Madura aja itu Pak, itu kan Nyun Sewu ini emblemnya kan hijau Pak. Tapi jangan tanya sama Pak Muzammil, nanti dia bilang biru Pak. Orang Madura rasa betake hijau karo biru arep piye. Kan begitu. Dan itu ndak apa-apa. Dia bilang biru ndak apa-apa. Sing bener apa sing bener kuwine. Itunya yang benar. Jadi sapa sing mlebu swarga? Sapa sing mlebu swarga? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang qot'i. Itu dzonni semua. Siapa masuk neraka, siapa masuk surga, itu dzonni semua. Maka satu-satunya jalan adalah kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua oleh Allah diridhoi dan dimasukkan ke dalam surga. Lah ngono isone. Kowe rada persaku, kowe rada salah ning wis muga-muga diterima Gusti Allah. Ngono to ya. Mosok kowe ana kancamu rabi kowe ora setuju, ora cocok ora bojomu kaya ngono. Sikile kekamban kuwi. Gusine biru. Ora iso. Ambok kancamu rabi karo cah saca pasar kembang umpamane. Kowe diundang resepsine teko ora? Teko. Njur kowe rewel ora pas teko? Piye karepmu? Rabi kalau cah pasar kembang iki ora ndirega kowe iki. Mosok ngono kuwi kowe? Lah ora ta, Mas? Meskipun bener ta. Bener ta omonganmu. Jadi kebenaran jangan diandalkan karena kebenaran itu datangnya dari Allah. Sampainya ke kita menjadi prasangka. Alif lam mim benar, tapi begitu kita menafsirkan itu prasangka kita, dzon kita, betul enggak? Dzalikal kitabul la raiba fi. La raiba finya pada Allah, tapi begitu pada kita la raiba finya menjadi berbeda. Jadi jangan bilang ini menurut Quran, oh ragu Quran menurut kowe. Memang Quran, tapi Quran dipahamu, di pemahaman, bukan Qurannya itu sendiri. Nah ini teman-teman tidak bisa membedakan. Gitu loh. Lah piye nek awake dekerengan terus kayak ngene iki. Gitu ya Pak ya. Itu salah satu contoh dari respon saya kepada Pak Rektor. Itu semua sudah kita elaborasi bermacam-macam termasuk hak dan don tadi itu. Nah, hak itu bukan milik manusia. Maka rumusnya di Ma'iyah Pak Rektor, Allah tidak pernah menyuruh kita untuk mempertandingkan kebenaran. Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba menciptakan kebaikan. Betul enggak? Fastabikul, bukan fastabikul hak.
bukan fastabikul apa lainnya, Pak. Berdakwah, jangan memamer-mamerkan kebenaran pikiranmu. Berdakwah itu harus hikmah, harus bijaksana. Karena perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan bil hak. Mengono bocah ndombil lambene kok celuk mbleh nang ndi mbleh gitu. Padahal bener toh? Bener, mulane bener ki aja diomongke nek ora apik. Jadi outputnya harus kebaikan. Hasilnya adalah keindahan. Nah, terakhir sekali Pak, sebelum satu nomor. Pertandingan di dunia ini bukan kebenaran. Sopo sing luwih bener ora, tapi sopo sing luwih apik. Nggih mboten? Fastabikul khairat. Jangankan di bidang agama dan akhlak. Messi pemain terbenar sedunia apa pemain terbaik? Loh, bal-balan loh padahal gue. Tapi terbaik loh. Nggak sadar loh mereka, the best, bukan the most true player, enggak, tapi terbaik. Muhammad Salah pemain tersalah ya kayak bocah ijan. Pemain terbaik tuh. Sarjana lulusan terbaik tuh, bukan lulusan terbenar. Terbaik. Dan baik itu urusan akhlak sebenarnya, urusan keindahan puncaknya. Akhlak yang baik menghasilkan keindahan. Sholat puncaknya apa? Wah, sholatnya bener, ngono. Apa? Sholat itu puncaknya khusyuk. Saya tanya, khusyuk itu bener apa baik apa indah? Indah. Puncaknya adalah keindahan. Dan apa yang paling mewakili keindahan dalam hidup kita ini? Cinta. Dan transaksi kita dengan Allah adalah transaksi cinta. Jelas ayatnya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang engkau cinta kepadaku, kata Allah, ikutlah Muhammad. Kan begitu. Jadi transaksi nih, perjanjianmu karo Gusti Allah ki orang gon bener, orang gon ampuh, orang gon kuoso, orang gon sugih, orang gon dudeng, tapi nggon tresno apa ora tresno. Jadi jangan memamerkan kekuasaanmu, jangan memamerkan kepandaianmu, jangan memamerkan kekuatanmu, jangan memamerkan kealimanmu, jangan memamerkan kekayaanmu, tapi tunjukkanlah dan praktekanlah cintamu kepada Allah dan kepada semua makhluknya. Lu kira-kira ya. Anda sudah bersaudara belum ini? Tadi kan belum kenal sebelumnya. Anda sudah laba persaudaraan. Nanti sampai ke akhirat ini ya semuanya ya. Gitu ya. Wes saiki tolong menolong sing duwe kantor iki kayak penggawean iki sing cawono sapa iki ya. Sing ben cetha ya. Ya gitu. Sing duwe adiayu kayak koncone iki mau ya. Itu dan seterusnya. Oke, nomor 2, Anda lihat. Ini tadi tidak sengaja kelompok ini kan kelompok kedua. Ada di tengah-tengah. Ini kelompok 3, kelompok 1. Teman-teman sekalian, Anda lihat. Yang 1 dan 3 itu eksplorasi rohman, eksplorasi ngelihat masyarakat secara luas. Kemudian menemukan titik-titik simpul dari permasalahannya. Dan ini sifatnya sudah solusi. Ini sifatnya adalah pendataan yang paling parah dari problem-problem masyarakat. Yang di tengah-tengah ini namanya juga dia di tengah-tengah, maka kalau yang A sama C itu perjalanan keluar, mereka perjalanan ke dalam. Mereka bertafakur. Jadi grup 2 ini tafakur. Semua tentang kesadaran diri, semua tentang mentalmu, mental awake dhewe, moral awake dhewe. Jadi dia tidak mengkritik siapa-siapa, dia melakukan introspeksi dan tafakur. Berarti ada keseimbangan. Gitu ya. Dan ini tidak disengaja.
Ternyata memang sebenarnya ini formasi dari masyarakat itu ada yang bagian eksplorasi keluar, timnya harus lebih besar, tapi tetap harus ada yang tengah-tengah yaitu yang bertafakur. Jadi kita tidak hanya menyalahkan globalisasi, tidak hanya menyalahkan pemerintah dan negara, tapi kita juga harus bisa menemukan kesalahan-kesalahan kita sendiri. Itu ya kira-kira. Jadi ada 2 poin. Saya tanya sederhana dulu sebelum Pak Rektor, yang grup 1, nomor 1 hoax, yang kedua kafir. Oke, menurut Anda kalau orang nuduh kafir itu hoax apa bukan? Hoax. Hoax juga. Nomor 3, Cebong. itu hoax apa beneran? Hoax. Hoax juga. Keempat, Israel. Israel. Iya. Gelak ngarani to mengan. Iya. Ya, hoax apa bukan? Hoax. Hoax juga. Yang kelima, Komunis. komunis. Hoax juga toh? Hoax. Nah, jadi kita ini dikepung oleh hoax. Sekarang masalahnya, siapa yang punya hak untuk menentukan ini hoax apa bukan? Sopo sing iso nentokke? Sopo sing kok kei otoritas untuk menentukan ini hoax, ini bukan? Siapa? Pemerintah? Mampu enggak pemerintah menentukan kebenaran? Nyun sewu kalau pemerintah, terutama di Jakarta, di pusat, yang disebut hoax bagi mereka adalah yang bertentangan dengan kepentingan mereka. Betul enggak? Kan itu. Nah, sekarang di Anda harus ada perjalanan panjang untuk mencari hoax itu sampai ke titik parameter yang namanya kebenaran sejati. Gitu ya. Itu kalau hoax itu gini, tadi saya ngomong alif lam mim. Alif lam mimnya itu truth, hak. Tapi begitu Anda menafsirkan dia jadi hoax. Betul enggak? Iya. Jadi hati-hati, hoax itu tidak hanya di medsos. Hoax itu juga di madhab-madhab. Hoax itu juga ada di segala macam keadaan, gitu ya. Oke, ini contoh respon aja Pak, gitu ya. Terus saya pujikan kembali ini urut-urutan ini tadi luar biasa. Nomor 1 tadi kan apa? Jati diri, ya, sangat rohaniah, sangat apa? Ini Asmaul Husnanya itu di situ. Nanti nek soal badokan itu terakhir. Padahal di Indonesia sekarang nomor 1 apa? Badokan. Wong poso tujuannya ben mangan kok Pak. Tujuan puasa itu adalah merindukan mangan, yaitu pas buka. Lah wis kurang piye kuwi. Wong poso ki ben kowe iki ngrasake ngelih kok malah ana iklan ning televisi supaya makanlah ini, minumlah ini ketika sahur supaya tidak terasa lapar lho. Gunane wong poso kuwi ben kowe ngrasake ngelih piye to kowe iki? Kowe iki piye to kowe iki? Kowe iki arep poso apa arep riyaya? Jadi kita ini berarti Mas, hoak-hoak itu alat untuk menjalankan salah niat toh. Gitu ya, salah niat. Jadi kita ini kenapa bertengkar? Wah, kalau di dalam diri kita ada salah niat, ada salah tujuan. Kalau tadi malam ada perumusan bagus Pak. Yang namanya Pak Muzamil, yang namanya hak itu hanya A dan Z. A-nya itu innalillahi, Z-nya ilaihi rajiun. Itu A dan Z. Tapi B, C, D, E, F sampai E itu zon semua, itu hoax semua. Nah, karena kita hidup dalam hoax, kalau hoax ini mungkin kasar, tapi kalau mau pakai Al-Quran, kita ini hidupnya di dalam posisi la'allakum tattaqun. Bayangin Allah nyuruh puasa, itu pun dia tidak lantas memberi jaminan kamu pasti menjadi bertakwa karena puasa, tapi Allah menyebutnya la'allakum. Pak Muzamil tolong diterjemahkan nanti menurut bahasa Arab, la'allakum itu apa artinya? Itu kan sesuatu yang subjeknya Anda sendiri supaya kamu mbok menawa nek wong dura rada dawa mbok menawa. Gitu ya. Oke ya teman sekalian. Oke. Sebelum saya berikan kepada Pak Rektor,
ini pokoknya saya senang sekali karena ini bentuk penelitian loh ini. Dan tidak ada metodologi di kampus yang seperti ini. Karena di sini kelihatan sekali cara berpikirnya langsung kelihatan. Ini kecenderungannya tafakur, sana kecenderungannya eksplorasi sosial, di sana menemukan titik-titik negatif sehingga mencari yang positif. Kalau ada orang ngomong anti teror berarti ada teror, betul enggak? Jadi jangan bikin grup anti teror supaya tidak ada teror. Kalau kamu grupnya anti teror, maka diperlukan harus ada. Nah kalau tidak ada teror, kamu menjadi tidak dapat dana, maka dibikin sendiri terornya, kan begitu. Supaya anti terornya menjadi bekerja, kan begitu. Jangan lupa ini semua hak di dunia kayak begitu itu. Oke, gini tak dawake gue ngelundasmu gitu. Ora wis cukup gue wae. Pokoknya ngerti prinsipnya ya. Ngerti prinsipnya ya, aja kapusan hoak ya. Jadi jangan dipikir hoak. Kalau mau kasar Mas, Mbah Hasyim menyangka Islam itu gitu, maka bikin NU. Mbah Dahlan menyangka Islam atau menafsirkan Islam itu gini, maka lahirlah Muhammadiyah. Kedua-duanya itu persangkaan atau pol pendapat. Yang benar mana NU apa Muhammadiyah? Mudah-mudahan benar kedua-duanya, kan begitu. Yang pasti benar Islamnya. Gitu ya Mas cara berpikirnya ya. Yang pasti benar Islamnya. Jadi akidahnya NU apa Muhammadiyah apa Islam? Akidahnya. Yang akidah adalah Islam. NU-nya itu hasil ijtihad, hasil dzon, hasil ra'yun, hasil tafakur, hasil muhasabah ilmu dan lain sebagainya. Jadilah NU, jadilah Muhammadiyah, jadilah HTI, jadilah FPI dan lain sebagainya. Itu semua bukan agama. Jadi jangan membela kelompokmu seperti engkau membela agamamu, kan begitu. Nah sekarang ini jangankan saiki Satrio Piningit, kuwi jane ya mung disangka Satrio Piningit bul dudu. Wis kadung diangkat bul dudu, wis muter lagi. Wis kadung dimplok, wah bul tai. Wah. Upamane ya, bahwa Anda ketawa itu yang Anda ketawakan adalah asosiasimu dewe-dewe kan gitu. Saya tidak memaksudkan itu meskipun jani ya iya. Saya tanya dulu Pak Rektor, saiki wis jam 12 kurang 10 lah, kurang 8 menit. Kita harus kompromi. Pak Rektor harus segera pulang. Pak Camat rumahnya 13 km dari sini. Saya berapa kilometer ya? Katanya luwih adoh ya Pak Camat saya luwih adoh dari sini gitu. Dan saya jam 3:30 betul sudah harus ada di airport. Sehingga kita tawar-menawar. Katakanlah 12:30 sampai jam 1, oke? Bahwa nanti ternyata kok Allah ngodot waktu. Nah, monggo gitu ya, monggo kita manut saja. Karena Pak Camat mengatakan, loh tak pikir masih jam 8 lah, kok wis jam 12. Nah makanya jangan tertipu oleh hoax yang namanya waktu. Nek ngenteni yange, ambok 3 jam dinteni, ya ra? Nek ngenteni honor 10 menit itu suwe banget ngono ta ya. Jadi waktu itu relatif tergantung kepada keadaanmu masing-masing. Oke, jadi kira-kira sampai jam 1 Pak Rektor. Sekarang saya mohon dengan sangat sampean memberi respon lah pokoknya kepada 3 anak-anak muda ini yang merupakan benih dari masa depan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau ya. Terima kasih Nur. Ini luar biasa. Jadi ini potret pemimpin tuh ya seperti ini. Jadi harus melihat yang ada di lapangan. Jadi tidak boleh berasumsi. Asumsi itu menurut saya ya, tidak boleh seperti itu. Jadi Anda bertiga ini adalah potret-potret pemimpin. Jadi yang dikatakan oleh Pak dan Ramil tadi, Anda semua itu adalah masa depan. Nah, inilah masa depan yang akan dibangun berangkat dari apa yang ada di lapangan.
Yang tadi Mas siapa namanya? Mas Maru. Nah Mas Baru kalau mau lulus ya ini ditulis. Siap. Siap. Ya. Jadi Nera lulus kondo aku. Jadi nulis skripsi itu ya dari ini, dari lapangan ini, kemudian dicari jawabannya, Cak Non tadi dihubung-hubungkan, namanya dianalisis. Sudah nanti lulus. Kalau nggak mau tanda tangan pembimbingnya, yang tanda tangan saya itu. Amin. Jadi begitu. Jadi potret pemimpin yang luar biasa. Jadi seorang pemimpin harus berangkat dari lapangan. Jadi tidak boleh berasumsi menurut dirinya. Saya kira begitu. Dan saya setuju yang disampaikan oleh kelompok 3. Memang jati diri. Jadi kita ini kan di dunia, ya, ini kan tidak ada lagi negara, yang ada itu hanya geografis gitu loh. Karena konsep itu sesungguhnya antar negara itu sudah bercampur baur, ya. Jadi tidak ada lagi yang strict atau yang itu menurut negara ini, menurut negara lainnya. Karena apa? Karena dengan era teknologi kita bisa tahu apa saja dan bisa melakukan apa saja. Ya, sehingga yang ada itu hanya geografisnya. Kita di Indonesia, yang lain di Australia, yang lain di Amerika, dan seterusnya. Tetapi secara konsep itu akan sama. Bapak Ibu hadirin, diramalkan di negara Eropa, itu nanti dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, itu akan berubah jadi Islam. Ya. Ramalan. Karena apa? Karena ini era teknologi saling belajar, ya, tidak ada sekat-sekat lagi, dan itu diperkirakan juga akan meluas, ya, karena kebenaran yang ada di ajaran Islam. Mudah-mudahan terus Islam akan berkembang seperti itu. Nah, saya kembali ke persoalan jati diri. Memang inilah yang menjadi landasan kita ke depan. Kalau di teori pendidikan namanya pendidikan karakter namanya. Jadi karakter kita masing-masing. Jadi karakter itu yang akan membangun masa depan. Nah, karena itu saya sangat salut yang kelompok 3 ini bisa menangkap masa sekarang, ya, apa yang ada di masyarakat, perlunya karakter. Jadi perlunya jati diri untuk membangun ke depan. Persoalan kemakmuran tergantung bagaimana kita melihat. Ketika kebutuhan kita terpenuhi, mungkin kita akan melihat sudah makmur gitu loh. Tapi ketika yang bekerja tadi atau dia berjualan kok tidak laku-laku, dia akan menjawab belum makmur atau tidak makmur gitu. Jadi sangat relatif kemakmuran menurut versinya di masing-masing. Jadi sesuai dengan itu. Nah, persoalan keadilan lah intinya di situ. Jadi persoalan keadilan ini yang menjadi bagian dari bagaimana negara menjamin masyarakat, pemerintah menjamin kita semua, ya, dengan prinsip-prinsip keadilan. Jadi bukan sama rata, bukan sama rasa, ya, tetapi adil sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tadi Cak Non membicarakan persoalan hak, ya, itulah bagian dari keadilan. Saya kira 3 ini yang saya tanggapi. Kemudian dari kelompok 1 yang sekarang memang eranya era hoax ini. Ini kita harus hati-hati, jadi jangan terlalu percaya pada berita-berita yang tidak tahu kebenarannya. Jadi memang kadang-kadang ada sekelompok orang itu yang sukanya begitu. Jadi sudah aman-aman kemudian dibuat supaya ada sesuatu yang dinamisnya itu dinamis negatif dengan hoax-hoax tadi. Karena itu kita harus hati-hati, jangan percaya kalau ada sesuatu itu kontra. Nah, ini apa yang ditangkap oleh kelompok 1, saya kira memberi peringatan pada kita untuk lebih hati-hati. Jadi kita harus berdasarkan data yang sesungguhnya. Tidak boleh kita berprasangka, tidak boleh kita menurut masing-masing.
Nah, yang disampaikan kelompok 2 ini adalah nilai-nilai ya prinsip yang akan menjadi landasan kita. Ini mudah-mudahan juga kelompok 2 yang tadi menempatkan gotong royong di terakhir, menurut saya gotong royong itu harus diangkat yang pertama. Karena kita bisa semuanya hari ini bisa berkumpul berkat gotong royong. Coba kalau ini kan diunduh oleh Pak Warno dan Mas Sabto. Kalau tidak ada gotong royong di antara masyarakat Logo, tidak mungkin terjadi. Kiai Kanjeng ini kalau tidak ada gotong royong, tidak mungkin. Cak Nun mau nabuh semuanya, nggak mungkin gitu loh. Jadi Cak Nun itu hanya seorang, maka butuh orang lain. Itulah perlunya gotong royong. Ya, sehingga ini bagian dari saya kira yang harus kita kembangkan. Saya kira begitu Cak Nun yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengingatkan. Jadi sebenarnya ilmu tidak terletak pada faktor-faktornya, tapi susunan faktor itu juga mengandung ilmu, itu namanya terminologi Pak ya, atau yang melahirkan metodologi kalau di kampus gitu ya. Jadi ini ilmunya tidak terletak pada poin-poinnya nomor 1, tapi pada cara Anda mengurutnya. Anda mengerti mana wajib, mana sunat, mana mubah, mana makruh, mana haram. Anda ingat ya di awal-awal Ma'iyah, masuknya Islam ke Indonesia itu mulai abad 8 sampai abad 12 sudah masuk tapi tidak laku karena apa? Karena yang membawa adalah orang yang nomor 5. Orang yang urusannya adalah kapitalisme dan perdagangan. Ya, betul enggak? Dulu kita nyun sewu Pak retorik ini kita belajar gampang-gampangan. Ono wong kuwasa, ono wong kuat, ono wong pinter, ono wong sugih, ono wong apik. Ya. Ketika yang bawa Islam ke sini wong sugih, pedagang dari Gujarat tidak laku. Karena orang Jawa sudah punya nilai bahwa yang tertinggi di antara manusia adalah orang yang baik. Betul enggak? Ketika yang bawa Wali Songo, itu dia identitas utamanya jati dirinya adalah orang yang baik. Dipercaya dalam waktu 3,5 tahun Islam melebar ke seluruh pulau Jawa dan Nusantara. Nah, dari contoh itu Anda kan sekarang tahu, kita selama ini sudah menyimpulkan bagi masyarakat kita sekarang yang nomor 1 itu apa? Praktekin masyarakat. Sing paling didoleki wong saiki apa dadi wong apik apa dadi wong sugih? Semua kan mau kaya, Pak. Semua kuat untuk kaya, pinter untuk kaya, alim untuk kaya, betul enggak? Kuasa untuk kaya. Nah, sudah lahir generasi muda, Pak. Sudah berubah seperti nenek moyangnya dulu. Yang nomor 1 adalah jati diri. Karaktermu, dirimu itu siapa? Carilah dirimu, kan begitu. Nanti soal mangan, soal sepi, itu soal nomor 5 kan begitu. Meskipun itu tetap penting. Dan kita sudah tahu Pak, kalau di Jawa kan ada sandang, pangan, papan. Pangan nomor loro. Nomor 1, sandang itu apa? Jati diri. Betul enggak? Kalau kamu ingin kehilangan jati diri, gampang. Berdiri, copot celanamu. Kehilangan jati diri langsung, betul enggak? Jadi wong Jawa wis bener, kenapa Indonesia enggak belajar kepada Jawa? Kenapa tidak diurut dulu sandang, pangan, papan? Kenapa kita sekarang pangan, papan, sandang, kan begitu? Jadi kita tidak ini policy kita di Indonesia ini menomorsatukan pangan, baru papan, baru sandang. Jadi wis ora apa sing penting mangan mudhar apa-apa kan gitu saiki wong saiki lak ngono kuwi. Isin ora apa-apa sing penting dadi bupati kan gitu. Ngapusi wong akeh ini merakyat dan seterusnya itu kan. Ya, jadi itu kan kaya wong muda sing penting mangan kan gitu. Ya, jadi sudah lahir generasi muda, sudah lahir anak-anak muda yang kembali seperti nenek moyang kita yang menomorsatukan harga diri, menomorsatukan martabat dan jati diri manusia. Hanya dengan manusia yang mati jati dirinya, maka cita-cita telogo ini yaitu nguwong ke wong, memanusiakan manusia, tema pada malam hari ini tercapai sudah dengan adanya 3 kelompok ini. Dan saya ya Allah jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin masa depan.
Apa yang membuat mereka bisa menyatu hatinya, lantas akibatnya bergotong royong. Itu yang disebut sebab akibat. Banyak sekali polisi-polisi dari pemerintah yang memaksa-maksakan harus rukun, harus plural, harus begini. Tapi mereka lupa bahwa kenapa mereka tidak gotong royong, karena saling merasa tidak aman, betul enggak? Nyun sewu Pak Polisi, Pak Tentara, rakyat banyak merasa tidak aman kepada pemerintah. Tidak aman soal pajak, tidak aman soal harga BBM, tidak aman soal dan seterusnya, membuat mereka susah gotong royong. Orang aman kok. Ini sekarang ini terjadi gotong royong luar biasa karena berangkatnya dari satu komunitas kecil yang sudah merasakan kita aman satu sama lain sehingga kita ikhlas untuk membantu apa saja.